warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai trauma dan duka. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alifan Santoso, yang kedua ada Anissa Rizkyantari, yang ketiga saya sendiri Dwi Arianto, dan yang keempat ada Faris Ahmad Fauzi. Selanjutnya di sini mengenai definisi dari trauma. Trauma merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan luka atau perasaan sakit, namun juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit yang berat akibat suatu kejadian yang luar biasa, menimpa seseorang secara langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun luka psikis atau kombinasi dari keduanya. Trauma psikologis melibatkan komponen psikologis dari peristiwa yang mengerikan ataupun menakutkan. Trauma psikologis mungkin melibatkan trauma fisik, seperti luka parah, cedera, penyakit, ataupun prosedur medis invasif ataupun menyakitkan. Namun, trauma psikologis dapat terjadi tanpa ancaman atau trauma fisik. Selanjutnya ada definisi mengenai duka. Duka cita adalah sekumpulan emosi, ketidakyakinan, kecemasan karena keterpisahan, keputusasaan, kesedihan, dan kesepian yang menyertai kehilangan seorang yang kita cintai. Menurut Paltrock pada tahun 2018. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, duka adalah susah hati. Arti lainnya dari duka adalah sedih hati. Jadi, duka adalah perasaan yang muncul sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa kehilangan yang ditandai dengan kesedihan dan kesusahan. Selanjutnya ada perspektif mengenai trauma dan duka. Selanjutnya ada perspektif duka. Perspektif duka yang pertama ada sebagai proses. Kedukaan merupakan proses menuju penerimaan atas peristiwa kehilangan. Kedukaan dianggap sebagai proses linear. Kenyataannya, kedukaan tidak selalu terjadi secara berturut-turut. Dan kedukaan merupakan proses yang kompleks serta dinamis, selalu berubah dari waktu ke waktu dan tidak pernah memiliki bentuk yang tetap untuk menuju penerimaan. Morris menggambarkan kedukaan sebagai proses peralihan dari tahap terkejut dan tidak dapat menerima kenyataan, merasakan kesedihan yang sangat dalam sehingga mencapai sebuah keseimbangan yang baru, yakni terciptanya pola hubungan baru. Yang kedua, kecemasan, keterpisahan. Kedukaan muncul sebagai akibat dari kecemasan akan pengabaian dan kecemasan akan kelaparan. Otoreng berpendapat kedukaan muncul sebagai akibat kecemasan akan keterpisahan yang berasal dari keterpisahan antara bayi dari rahim ibu saat lahir, menyebabkan kedukaan eksistensial, seperti bayi lahir biasanya menangis. Ketika mengalami kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat bermakna, secara instinktif, orang merasakan kembali kecemasan kelahiran, merasa terabaikan, ketidaknyamanan, keterpisahan, kesendirian, dan ketiadaan dirinya. Yang ketiga sebagai konflik id dan ego. Energi insting id atau libido harus dipenuhi keinginannya oleh ego atau pengendali perilaku. Freud menghubungkan kedukaan dengan konsep konflik psikoseksual antara energi insting id dengan ego. Energi instinktif libido dalam id harus dipenuhi dengan cara meningkatkan diri pada objek yang disenangi, diinginkan, dicintai sebagai pemuas libido. Ketika objek itu tidak ada lagi atau hilang, ego meminta energi instinktif libido ditarik
kembali dan dialihkan ke objek lain. Tarik-menarik energi antara id dan ego melelahkan. Yang keempat ada sebagai pelestarian spesies manusia. Bowlby dan Parkes menganut teori Freud, namun menggabungkannya dengan teori Charles Darwin. Tujuan dari perilaku manusia dan hewan adalah untuk mempertahankan diri dan menjaga kelestarian spesies. Insting mempertahankan diri dan menjaga kelestarian spesies seperti menangis, bersedih, tersenyum, menyusui, mengisap, mengulum, dan memprotes. The etiology of grief, yaitu rasa marah yang dialami orang yang berduka adalah bentuk dari protes. Yang selanjutnya ada perspektif duka sebagai proses pemutusan kelekatan atau bisa disebut detachment. Attachment yaitu pelekatan merupakan upaya dan sarana untuk menciptakan pertahanan eksistensi. Kedukaan merupakan pemutusan attachment atau pelekatan orang yang berduka dengan sesuatu atau seseorang. Pemutusan attachment merupakan sebuah masa transisi dan bertujuan untuk menciptakan pelekatan yang baru. Mencintai dan mengasihi merupakan perwujudan dari attachment seseorang kepada seseorang atau sesuatu yang lain seperti barang. Makin dalam kasih dan cinta kita ke seseorang atau sesuatu, berarti makin kuat dia ingin mempertahankan eksistensi kita. Kehilangan seseorang atau sesuatu mengancam eksistensi sehingga ia harus menciptakan attachment atau kelekatan yang baru. Next. Yang selanjutnya ada perspektif trauma. Perspektif trauma secara psikologis diartikan sebagai sebuah peristiwa atau pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri, sehingga menimbulkan luka psikologis. Next. Yang selanjutnya ada tahapan dari duka dan trauma. Tahapan duka ini ada 5. Yang pertama ada tahapan denial atau bisa disebut penolakan. Tahap pertama berduka ini membantu seseorang untuk bertahan dalam kehilangan. Penolakan biasanya hanya pertahanan sementara. Kayak ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, ia akan beranggapan semua itu kebohongan. Yang kedua ada tahap anger atau marah. Tahap kemarahan merupakan tahap penting dari proses penyembuhan. Seseorang yang kehilangan harus bersiap merasakan kemarahan. Kayak ketika kita kehilangan sesuatu, kita kayak marah-marah terus merasakan seolah-olah Tuhan berlaku tidak adil. Kita marah pada keadaan dan berpikir bahwa dunia telah berlaku sangat jahat kepada kita. Selanjutnya yang ketiga ada tahap bargaining atau tahap tawar-menawar. Pada tahapan ini, individu bernegosiasi untuk kehidupan yang lebih panjang dengan banyak mempertimbangkan informasi-informasi yang didapatkan. Kayak tahapan ini kayak kita mulai bertanya-tanya, kayak seandainya aku merawat orang yang kayak nenek lebih maksimal, mungkin keadaan akan jauh lebih berbeda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Oke, di sini ada tahapan duka. Lanjutan dari tahapan duka yang keempat yaitu tahapan depression. Pada tahap ini, seseorang yang kehilangan mungkin menjadi menghabiskan banyak waktu untuk menangis dan berduka dengan lebih banyak diam atau menolak keberadaan orang lain. Kemudian yang kelima, tahap acceptance atau penerimaan. Pada tahapan ini,
mulai hadir perasaan kedamaian dan rasa cinta pada seseorang yang kehilangan. Poin selanjutnya yaitu tipe trauma. Yang pertama, ada akut trauma yang berasal dari peristiwa tunggal. Yang kedua, ada kronik trauma yang berasal dari paparan berulang dan berlangsung lama, misalnya mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada kompleks trauma, yang merupakan keadaan di mana seseorang individu terpapar pada beberapa peristiwa traumatis sekaligus, terakumulasi dalam waktu yang lama dan biasanya meliputi reviktimisasi. Kemudian di sini ada faktor internal dan eksternal dari trauma dan duka. Di sini faktornya faktor internalnya ada 3. Secara sederhana, trauma dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang mengatasi persoalan hidup yang harus dijalaninya, sehingga bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Berikut ini penyebab yang mendasari timbulnya trauma pada diri seseorang. Pertama, kepribadian yang lemah dan kurangnya percaya diri, sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri. Yang kedua, terjadi konflik sosial budaya akibat adanya norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial dan juga sebaliknya terlalu rendah. Proses-proses yang diambil oleh seseorang dalam menghadapi kekalutan mental sehingga mendorongnya ke arah positif. Kemudian di sini ada faktor eksternalnya. Yang pertama ada faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga. Terjadinya penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. Yang kedua ada kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada badan dan organ pada tubuh korban. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai trauma dan duka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.